Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Hari ini kita mau belajar berharap kepada Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan sebentar lagi nih adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita dari matahari terbit sampai matahari tenggelam lagi. Tuhan Yesus itu selalu setia. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Percaya adik-adik? Mari kita adik-adik di rumah masing-masing boleh banget berdiri, kita mau nari-nari, mau nyanyi dari terbit matahari. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami anak-anakmu mau mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan yang akan mengajarkan, mengenalkan kami akan Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi ya Bapak, sehingga kami anak-anakmu boleh belajar untuk menaruh harapan kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita masih mau berdiri nih, kita masih mau nari-nari. Nah, sebelumnya Kak Fani punya pertanyaan. Adik-adik pernah nggak sih, misalnya suka banget sama satu warung bakso? Nah, terus suatu hari tiba-tiba warungnya itu pindah, tapi yang jualan nggak bilang-bilang dulu tau sama kita. Nah, terus kita nggak tahu tuh, kita mau makan bakso itu lagi udah nggak bisa. Kecewa nggak adik-adik kalau kayak gitu? Kecewa ya, sedih ya. Nah, warung bakso, warung sate, dan lain-lain itu bisa berpindah-pindah tempat. Terus orang lain itu juga bisa pergi meninggalkan kita, mungkin pindah ke tempat yang lain, hidup di tempat yang lain, beranjak dari tempat tinggal mereka yang dulu, sehingga tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tapi ada satu yang gak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Berada. Biarpun gunung-gunung berada
menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nina di sekolah minggu pada hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yuk Bu Nina ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Nah, sebelum berdoa kita menyanyi bersama ya. Tangannya semuanya di belakang, ya. Tangan kedua ini di belakang, oke. Nah, sekarang kita akan menyanyi. Mana tangan, yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mempertemukan kami kembali pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu rasanya kami ingin berjumpa satu sama lain. Tetapi pada saat ini kami belum diperkenankan untuk bertemu untuk beribadah sekolah minggu di gereja. Tetapi biarlah kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa,
Berkatilah kami semua, supaya kami dapat mendengarkan, dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh jalannya ibadah ini. Semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Bu Nina mau menunjukkan sesuatu nih sama anak-anak. Apa ini? Iya betul. Nah, ini adalah kapal. Iya, kapal Titanic. Nah, siapa tahu kapal Titanic? Ada yang sudah tahu kapal Titanic? Ya, kapal Titanic itu dibuat sudah lama sekali, pada tahun 1912. Kapal Titanic ini kapal yang sangat besar. Kapalnya besar, kapalnya bagus, mewah, lengkap, dan penumpangnya juga sangat banyak. Coba ada yang tahu berapa yang bisa naik di kapal ini? Nah, pada saat itu kapal Titanic ini membawa 2.224 penumpang. Banyak sekali ya, 2.224 penumpang. Kapalnya bagus tetapi juga mahal. Kalau mau naik ke kapal ini harus bayar mahal karena kapalnya bagus sekali. Nah, siapa pengen tahu cerita kejadian kapal Titanic? Yuk sekarang dengarkan Bu Nina lagi ya. Duduk tenang dan dengarkan kelanjutannya. Nah, pada bulan April tahun 1912, kapal Titanic ini berlayar dari negara Inggris menuju ke negara Amerika. Ketika sampai di Samudra Atlantik, kapal ini mengalami kecelakaan. Dia hampir tenggelam dan menabrak gunung es. Wah, terus bagaimana dengan penumpangnya? Bagaimana dengan kapten kapalnya? Tentu saja, kapten kapal Titanic ini pasti panik. Pasti bingung, aduh bagaimana ini? Aduh ini kapalnya bagaimana ini? Kapalnya mau tenggelam. Nah, kemudian kapten kapal Titanic ini meminta pertolongan kepada kapal-kapal yang ada di dekat kapal Titanic ini. Dia mengeluarkan tembakan SOS dan untuk meminta bantuan kapal-kapal di sekitarnya. Nah, apa itu tembakan SOS? Iya, tembakan SOS itu tembakan untuk meminta pertolongan. Ya, jadi kalau misalnya di tengah laut kan kapal nggak mungkin ya, kapten kapal nggak mungkin minta tolong, gitu kan nggak mungkin. Jadi kapten kapal kalau misalnya dalam keadaan darurat, kapten kapal ini selalu menembakkan tembakan darurat. Nah, tembakan darurat itu kan tembakan ke atas. Nah, nanti orang-orang yang melihat ke langit, oh ada apa itu? Nah, itu nanti bisa segera menolong orang yang meminta bantuan di tengah laut itu. Nah, kapten kapal Titanic ini juga menembakkan tembakan SOS ke atas dengan harapan dia mendapat pertolongan dari kapal-kapal yang ada di dekatnya. Nah, ada satu kapal yang melihat tembakan SOS yang diberikan oleh kapal Titanic oleh kapten kapal Titanic ini, yaitu kapal Kaportia. Nah, kapten kapal Kaportia ini melihat ke atas, oh
ada tembakan SOS, ada kapal yang baru membutuhkan pertolongan. Ayo kita segera ke sana. Nah, tetapi sayangnya kapal Kaportia ini jaraknya agak lumayan jauh. Jadi dia menempuh perjalanan untuk dekat dengan kapal Titanic ini membutuhkan waktu 4 jam. Lama ya, 4 jam untuk sampai ke kapal Titanic. Ya. Dan setelah kapal Kaportia ini sampai di kapal Titanic ini, kapal Titanic ini sudah tenggelam. Karena mungkin sudah terlalu lama. Waktunya berapa tadi? Iya, waktunya sudah 4 jam. 4 jam menempuh perjalanan yang cukup lama. Akhirnya Kapten Kaportia ini tidak bisa sangat jauh jaraknya, dan dia hanya bisa menyelamatkan 705 orang. Nah, ternyata sebetulnya ada kapal yang lebih dekat dari kapal Kaportia ini, yaitu kapal Californian. Tetapi sayangnya kapten kapal Californian ini tidak mengindahkan. Maksudnya, jadi dia melihat tetapi tidak yang itu butuh pertolongan gitu, tidak langsung ditolong gitu, tidak. Jadi agak santai gitu ya. Kapten Californian ini, kapten kapal Californian ini agak santai. Jadi ya deh, yaudah kita ke sana. Maksudnya tidak yang terus segera untuk menolong gitu, tidak, tetapi mereka terlalu santai. Nah, sayangnya pada saat kapten Californian ini datang, padahal jaraknya sudah dekat, kapal Titanic ini sudah tenggelam. Apakah kapten Californian ini menyesal? Ya, dia sungguh menyesal karena dia tidak mengindahkan tembakan SOS yang diberikan oleh kapten kapal Titanic ini. Seandainya kapten kapal Californian ini peka atau peduli, pasti orang-orang yang ada di dalam kapten Titanic ini pasti akan terselamatkan. Nah, Tuhan juga merindukan anak-anaknya percaya dan siap memberi pertolongan kepada siapa saja. Ya, jadi Tuhan nggak suka kalau kita itu cuek. Ada misalnya ada orang butuh pertolongan, ada teman nangis, tapi kita pura-pura tidak tahu. Nggak usah tahu aja, nggak usah tahu, dia nangis nanti paling dia minta sesuatu. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu, anak-anak. Tuhan ingin kita peduli kepada teman-teman, peduli kepada sesama kita, ya. Nah, seperti kisah Yesaya pada saat ini. Yuk kita dengarkan kisah Yesaya ya. Di zaman Yesaya, umat Israel itu sangat membutuhkan pertolongan dan harapan. Ya, jadi pada zaman Yesaya, umat Israel itu membutuhkan pertolongan dan harapan. Tetapi sayangnya mereka tidak pernah menyadari. Mereka tidak pernah menyadari kalau mereka butuh pertolongan. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama umat Israel hidup dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat sedih melihat melihat orang-orang Israel, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan,
melakukan kejahatan-kejahatan dan tidak berpengharapan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Yesaya. Untuk apa? Iya, Tuhan mengutus Yesaya untuk memberikan kabar sukacita, kabar keselamatan. Ya, jadi Tuhan mengutus Yesaya. Yesaya, kamu saya utus. Tolong, itu orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel itu, tolong kamu beritahu supaya mereka setia kepadaku, bukan kepada yang lain. Supaya mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Supaya mereka melakukan hal-hal yang baik. Nah, menurut anak-anak semua, apakah Yesaya mau diutus sama Tuhan? Iya, betul. Yesaya mau diutus oleh Tuhan. Dia bersedia diutus Tuhan untuk memberitahu bangsa Israel tentang keselamatan, tentang pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Yesaya juga diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan sukacita, untuk menyampaikan penghiburan, untuk menyampaikan pengharapan kepada bangsa Israel, dan untuk menghibur bangsa Israel. Nah, sama seperti Nabi Yesaya, Tuhan juga menghendaki anak-anak semua untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Tuhan menghendaki kita untuk bisa peduli kepada sesama. Ya, untuk anak-anak, misalnya mama sedang sibuk nih masak di dapur. Nah, bagaimana cara kalian bisa peduli kepada mama? Kalian bisa bertanya kepada mama, "Mah, apa yang bisa saya bantu?" Itu adalah contoh sikap peduli kepada orang tua. Ya. Kemudian kepada teman. Misalnya kalian pada saat bermain, ada teman jatuh. Kalian peduli. "Yuk, bangun yuk. Saya bantu untuk bangun." Itu adalah sikap peduli. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, untuk peduli kepada sesama kita, untuk peduli kepada orang lain, bukan untuk cuek. Ya, ingat, bukan untuk cuek. Jangan seperti siapa tadi? Siapa yang peduli? Kapal Kaportia atau kapal Californian? Ayo, siapa yang peduli di sini? Peduli dengan keadaan kapal Titanic? Iya, betul. Yang peduli adalah kapal Kaportia. Ya, walaupun jauh, walaupun jaraknya cukup jauh, 93 km, dan jarak yang ditempuh 4 jam, tetapi dia peduli dan segera menolong kapal Titanic. Ya, tidak seperti kapal Californian yang jaraknya dekat tetapi tidak peduli kepada kapal Titanic. Nah, yang diinginkan Tuhan kepada anak-anak adalah menjadi anak-anak yang peduli. Seperti Yesaya, ya. Yesaya peduli kepada bangsa-bangsa Israel. Yesaya diutus Tuhan untuk mewartakan keselamatan, untuk memberitahu kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel selamat, supaya bangsa Israel melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Yuk, PR dari Bu Nina. Selama 1 minggu ini, tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kalian. Boleh kakak, boleh adik, boleh ayah, boleh ibu, untuk bisa
nyatakan dengan tindakan bahwa kalian peduli kepada mereka. Hal yang sederhana saja, lakukan kepedulian kalian kepada mereka. Bisa? Ya, Bu Nina rasa anak-anak pasti bisa. Anak hebat pasti bisa. Anak Tuhan yang baik pasti bisa. Oke? Yuk, sekarang kita tutup pertemuan kita pada setelah firman ini. Yuk kita berdoa lagi. Ya, kita mohon petunjuk Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami mempunyai kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami, baik kepada mama, papa, kakak, ataupun adik. Ajar kami untuk mempunyai kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kami yang terdekat. Seperti Yesaya yang mempunyai kepedulian kepada bangsa Israel. Engkau utus Yesaya untuk mengubah, untuk memberitahu bangsa Israel supaya mereka bisa setia kepada Engkau kembali. Mereka bisa taat kepada Engkau. Mereka bisa mempunyai pengharapan kepada Engkau. Yesaya sangat mempedulikan bangsa Israel. Ajarlah kami juga untuk memiliki kepedulian seperti kapten kapal Kaportia yang peduli untuk menolong para penumpang kapal Titanic. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa membawa kepedulian kami kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian dulu firman dari Bu Nina. Sampai ketemu kembali. Bye.